Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giano Luki Bremling, Stambuk F551-19073. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kode program dari praktikum 1. Nah, pertama kita jelaskan terlebih dahulu yang IP address example. Nah, di sini kita memiliki kelas IP address example yang dimana isinya itu ada print host info yang dimana di sini berfungsi untuk mencari info host atau address atau les yang dimana host yang dilewatkan pada argumen yang kemudian akan ditampilkan di layar konsol. Lalu di sini ada mencoba mencocokkan DNS untuk host atau alamat yang diberikan. Lalu ada juga menampilkan nama host utama. Jadi nanti di sini host utama akan tampilkan host utamanya. Lalu ada juga untuk menampilkan list dari alamat IP dan juga di sini menampilkan daftar nama alias untuk host yang digunakan. Nah, lalu jika dia tidak menemukan dia punya host atau addressnya itu, maka dia akan tertulis tidak dapat cocokkan host. Lalu kita akan jelaskan di program .cs. Nah, di sini saya sudah sedikit mengubah dari kode program yang ditentukan. Di sini saya langsung hanya mengisi di sini mengisi data kembali dan perulangan. Kemudian di sini saya buatkan saja hanya untuk memanggil fungsi dari mengisi data kembali dan fungsi untuk perulangan. Di mana fungsi untuk mengisi data kembali itu berisi ini sama seperti yang sudah dalam tutorial. Di sini hanya saja bedanya ada di sini. Di sini saya hanya menggunakan 2 kali saja untuk memasukkan situs. Karena kan kalau 5 terlalu banyak. Jadi hanya sisihkan saja menjadi 2. Jadi di sini dia melakukan perulangan dulu. Mana i-nya sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus, i increment, maka akan tambahkan terus. Di sini dia akan munculkan tulisan masukkan situs ke i tambah, di sini i-nya kan masih 0 tambah 1, jadi masukkan situs ke 1, lalu disimpan ke situs web sini. Lalu dia akan masuk lagi ke sini. I-nya kan sudah 1, baru i kurang dari 2, ya masuk lagi i plus. Jadi di sini masukkan situs ke i-nya kan 1 tambah 1 jadi 2, masukkan situs ke 2. Lalu setelah itu sini kan i-nya sudah 2, lalu i kurang dari 2 sudah tidak cocok, maka dia akan lanjut ke bawahnya lagi. Yang di bawah sini untuk mencetak dia punya localhost-nya dengan juga hostname. Dan jika dia tidak cocok, maka dia akan menuliskan tidak dapat mencocokkan localhost. Nah, lalu di sini untuk fungsi perulangan tadi yang di sini panggil itu, yaitu dia akan menanyakan apakah Anda masih ingin mengisi kembali data yang tadi itu, masih ingin mengisi ini, masukkan situs itu. Jika dia masih ingin masukkan, dia ketik ya, maka di sini dia akan disimpan ke variabel mengisi data, mana tipe datanya string. Lalu ditanyakan jika mengisi data ini sama dengan ya, jika kita tadi pencet itu ya, maka dia akan masuk ke function mengisi data kembali atau metode ini mengisi data kembali, maka dia akan masuk ke sini lagi, jadi dia akan mengisi data lagi. Tapi jika dia menekan tidak, maka dia akan langsung keluar. Kalau dia ya pasti begitu. Di sini perulangan lagi, dia masuk ke sini, jika tidak dia akan keluar. Coba kita tes saja programnya. Ya,
Di sini masukkan situs ke satu. Kita akan mengambil situs dari Tokopedia saja, tokopedia.com. Lalu masukkan situs kedua. Di sini saya ambil situs dari Shopee. Kita enter. Nah, di sini dia masuk localhost-nya, dan juga di sini untuk www.tokopedia.com itu dia untuk host utamanya dia ini. Jadi dia di host utama baru memiliki alamat IP ini 23.195 dan aliasnya ini www.tokopedia.com tokopedia.com@gk.net. Nah, lalu untuk Shopee dia punya host utamanya itu namanya inilah sgqskw.mobile.com, alamat IP-nya ini, dan aliasnya www.shopee.com. Oh ya, lupa aja saya jelaskan, kalau ingin mengecek ini kita harus terhubung internet terlebih dahulu. Jika tidak dia maka kan tidak bisa. Ya, di sini kan kita sudah selesai mengisi dua ini. Kita ditanya, apakah Anda masih ingin mengisi kembali data? Coba kita tekan ya. Maka dia akan masuk lagi ke seperti di atas ini. Coba kita masukkan lagi. Saya di sini ambil bukalapak.com, lalu lazada.com. Ya, maka dia akan langsung bersama ke di atas tadi dia tampilkan lagi dia punya localhost-nya, lalu ada dari nama utama dari bukalapak.com, ada juga alamat IP-nya dari bukalapak.com, aliasnya, dan juga di sini Lazada, ada nama utama dari Lazada, alamat IP-nya dan aliasnya. Nah, lalu ditanyakan lagi kita, jika kita pencet ya, maka dia akan turun lagi seperti ini. Dan jika kita sudah tidak ingin mengisi data, kita tekan saja tidak. Kita enter lagi. Nah, dia akan keluar. Ya, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan makasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fahad dengan nomor sambung F551 19046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membawakan materi tentang praktikum 2. Praktikum 2 itu sendiri berisi tentang implementasi aplikasi client server Echo berbasis TCP. Tujuan dari praktikum tersebut adalah untuk memahami teknik encoding pesan dengan kelas encoding. Kemudian juga memahami teknik pembangunan koneksi, pengiriman dan penerimaan pesan dengan kelas TCP client. Kemudian teknik pengiriman dan penerimaan data melalui alunan soket dengan kelas network string. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian codingannya. Untuk yang pertama kita di sini memiliki codingan TCP Echo server. Pada awal ada using system.next, using.text, using system.io, using system.net. Ya, untuk yang line 5 ini sendiri fungsi untuk TCP client, TCP servernya juga, network stream, socket exception. Langsung kita bahas bagian coding tengahnya. Untuk yang pertama ada IP address. Di sini kita harus menggunakan IP address laptop kita sendiri dengan cara kita buka SIM di masing-masing pada laptop kita. Kemudian kita tuliskan IP config dan akan memunculkan IP address dari PC kita. Kemudian di sini ada line 19 fungsi untuk inisialisasi TCP listener. Kemudian di bawahnya line 21 sampai line 24
Di sini berfungsi untuk memulai proses mendengar pada port yang diberikan. Console Data, server zone pada port 81, import lokal, first my list, lokal import. Untuk LAN 25 berfungsi untuk LAN 25, maksudnya 27 sampai 29 berfungsi untuk menerima ketika ada signal kain masuk. State-nya disimpan pada objek subjek lokal, soket lokal. Kemudian untuk baris 31 sampai ke 35 berfungsi untuk menghitung jumlah byte yang diterima pada soket. Dan console.pipeline convert to chart, konversi data dari byte ke chart. Untuk LAN 37 berfungsi untuk add code ini ke urutan byte lalu dikirim ke soket yang terhubung. Untuk LAN 41 akan menutup koneksi dan juga menutup TCP listener resolution. Kemudian kita beralih ke TCP Echo untuk klien. Sebentar saya buka filenya. Ya, kita open. Berikut codingan untuk TCP Echo client. Mungkin hampir sama persis dengan server. Bedanya di sini dia berfungsi untuk klien. Di sini dia akan ditemukan dengan IP address kita yang telah kita masukkan. Dan di server sebelumnya console data line terhubung console data masukkan pesan transmisikan. Jadi klien, fungsi dari aplikasi ini, klien akan mengirimkan pesan dan akan diterima oleh server secara ditransmisikan. Untuk LAN 22 sampai 23 berfungsi untuk membuat network stream untuk mengirim dan menerima data. 25 sampai 27 berfungsi untuk konversi encoding string ke byte atau seven ke array byte. Untuk 29 berfungsi untuk mengirimkan string yang sudah di-encode ke server, parameter berisi bit over, byte offset, index awal dari data pada string yang akan dikirim. Ini juga total byte yang akan dikirimkan ke byte 24, byte array byte terus array byte bit byte untuk menampung data yang diterima dari server. Versi ruang byte harus memperhitungkan beberapa besar data dari server yang akan diterima. Untuk LAN 37 interject request yang standar ini berfungsi untuk membaca byte string yang akan dikirimkan ke server. Sama untuk 39, 40 berfungsi untuk konversi byte chart. Dan untuk bagian 42 di sini berfungsi untuk menutup koneksi dengan server apabila klien telah mengirimkan pesan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjalankan aplikasi
aplikasi tersebut. Pertama kita harus masuk ke dalam file masing-masing dari TCP yang kita buat. Dimana ya? Ya, pertanyaannya bagaimana cara kita akan menjalankannya. Kita harus membuka file kedua tersebut, dimana kita menemukan TCP. Lalu kita masuk ke source dan ke repost, dan juga ya kita masuk ke server terlebih dahulu. Filenya bagian bin, bagian depan, dan kita jalankan untuk TCP echo server. Ini logonya ada koneksi. Kita kemudian membuka aplikasi bagian lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalankan kedua aplikasi tersebut, TCP echo server sama TCP echo client. Yang pertama kita harus menyalakan server terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka servernya. Kemudian kita membuka bagian client juga, karena keduanya yang akan bekerja. Kita buka bagian aplikasinya, bagian bin depan. Bukan terhubung. Di sini jika sudah terhubung dengan servernya, kita sudah bisa memasukkan pesan yang akan ditransmisikan. Sesuai koordinat, bagaimana sih caranya lagi terhubung? Kita menggunakan IP address kita masing-masing. Contoh masukan pesan yang akan ditransmisikan adalah hello world, enter, mentransmisikan. Sekarang dimana sih hello world ini muncul? Dia akan muncul pada bagian servernya. Koneksi diterima dari IP kita di laptop kita, telah diterima. Mengisi pesan adalah hello world. Seperti itu menjalankan aplikasi dari TCP tersebut. Ketika telah seperti ini, berarti proyek kita telah selesai dan sukses. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Stambuk F551190047. Baik, pada video kali ini saya akan membahas praktikum 3, yaitu mengimplementasikan aplikasi client server Echo berbasis UDP. Baik, di sini tadi sudah saya ketik codingannya, dimana di sini ada console white line. Nantinya dia akan menampilkan tulisan aplikasi UDP Echo Server pada konsol. Jadi di sini ada byte yang akan kita deklarasikan. Pertama, string data, dan selanjutnya kita akan menghubungkannya ke klien. Klien bukan server, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Di sini ada UDP client. Di sini akan kita inisialisasikan objek UDP kliennya. Di sini kita bisa mengidentifikasikan host dan port di kontraktor ini, namun sebuah host dan IP tidak akan bisa di override. Selanjutnya ada client.connect. Di sini ada IP-nya yaitu 192.168.1.9 dengan 8001 atau 8001. Selanjutnya ada IP endpoint, remote point, dan new ID endpoint, IP address .any 0. Di sini akan menspesifikasikan alamat host dan port endpoint-nya, di mana host ini mengidentifikasi bahwa server harus mendengarkan aktivitas klien pada semua interface, dan port 0 adalah port cadangan. Jadi di sini ada 0, ini merupakan port cadangannya. Oke. Selanjutnya di sini ada console white line-nya lagi. Di sini dia akan mencetak, nantinya dia akan menampilkan pada konsol itu, dia akan memasukkan pesan yang ingin kita kirim ke server. Selanjutnya di sini ada data dengan console.readline, send paketnya, yaitu di sini akan memproses memproses codingan ASCII, di mana get bytes yaitu parameternya yaitu data. Oke, selanjutnya di sini akan proses pengiriman data, di mana console write line ini mengirimkan byte ke server dan mengirimkan paket itu berupa, di sini ada array, nantinya diintegerkan. Client, di sini ada lagi client.send, ini merupakan variabel lokal. Lalu kita akan kirim lagi ke sini. Di sini send-nya dia bisa proses menerima respon dari server, dari client maksudnya. Di sini ada receive paket client, receive, di mana client mengirim remote endpoint, console write line. Di sini dia akan diterima, dia akan memunculkan lagi nantinya diterima berapa byte dari 1 ke 2, array 1 ke array 2. Jadi di sini dia akan memunculkan pada konsol nantinya. Lalu ditutup, nanti di sini akan kita tutup, lalu akan koneksi berakhir. Nanti kalau sudah kita close, nanti dia akan memunculkan lagi pesan di mana koneksi berakhir. Kalau ada error, dia akan memunculkan pesan error maksud saya, di plus pesannya itu error apa maksudnya begitu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada lihat tampilan pada ini, sebelum kita kirimkan ke klien. Dari klien kita kirimkan ke server datanya maksudnya. Selanjutnya di sini ada codingan dari UDP Echo client. Nantinya di ini klien berfungsi untuk mengirimkan ke server. Kenapa ini? Salah, ini klien maksudnya. Oke. Di sini harusnya klien, teman-teman. Jadi di sini kliennya
dia not responding. Oke, tunggu. Sini kan tunggu sampai selesai. Nah, di sini ini merupakan codingan dari klien. Hampir sama. Nanti di sini kita akan maksudnya masukkan pesan yang ini akan kita kirim ke server. Di sini kita tampilkan pesan apa yang akan kita kirim. Jadi kita tulis contohnya, halo, saya klien kamu. Nah, kita enter. Nah, di sini dia akan mengirimkan 21 byte ke server. Nantinya pada server juga itu dia akan muncul pesannya. Maaf teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar program dan soket programming. Oke. Kemudian saya juga menjelaskan implementasi kelas soket pada aplikasi TCP yaitu client server. TCP soket menggunakan konsep connection oriented dan reliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan TCP soket tidak mempedulikan lama waktu sebuah pengiriman data akan tetapi sangat mementingkan kecepatan data. Konsep connection oriented adalah suatu proses pengiriman data disertai dengan tanggung jawab, sehingga ketika data sampai pada tujuan akan ada pemberitahuan, atau jika terjadi kesalahan pada saat pengiriman data, maka data tersebut akan dikirim kembali ke tujuannya. Konsep reliable data transfer adalah sebuah proses pengiriman data dengan menggunakan nomor urut, sehingga pada saat diterima, data akan tersusun berdasarkan nomor urut tersebut. Ya, kemudian ini program untuk TCP client. Di sini kita menggunakan using system untuk string, integer, console, dan argumen. Dan di sini using system text yaitu digunakan untuk encoding. Kemudian ada sistem net socket, ini digunakan untuk socket dan socket expansion, dan sistem net digunakan sistem .net digunakan untuk IP address dan IP endpoint. Kemudian ada sistem .io digunakan untuk expansion. Oke, kemudian pertama di sebuah static void main ada if else length, ini digunakan untuk menguji jumlah kata inputan. Apabila kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata, maka ingatkan kepada user. Kemudian di sini ada string server. Ini string server digunakan untuk mengambil nama server atau alamat IP berdasarkan input user. Kemudian ada di sini byte buffer encoding, digunakan untuk konversi inputan string ke byte. Oke. Setelah itu masuk ke program selanjutnya. Di sini digunakan inputan port oleh user jika dituliskan atau 7 sebagai default port user. Nah, ini. Kemudian sini program selanjutnya, di sini ada tree. Pertama kita sini sock sama new membuat objek socket sekaligus menginisialisasi
menginisialisasi sebuah propertinya. Kemudian di sini ada berikutnya lagi di sini fungsinya untuk mengirimkan pesan yang telah dienkode ke byte ke server. Kemudian kita buat sebuah variabel baru, integer total receiver. Ini fungsinya, ini adalah variabel untuk menyimpan total byte receiver, dan kedua byte receiver ini untuk menyimpan byte yang diterima dari setiap pembacaan. Kemudian ada fungsi while. Di sini ada program untuk menerima pesan yang diecho oleh server ke klien. Dan kemudian di sini ada catch ini dan final ini adalah blok yang pasti akan dieksekusi setelah tree catch dieksekusi. Oke, kemudian kita akan ke project server. Kita akan menuju ke server. Oke, kita akan menuju ke server. Pertama, saya menggunakan sistem sama dengan tadi dan semua opsi masih sama. Pertama, kita deklarasi variabel konstanta. Di sini ada private const integer buffer ini adalah ukuran buffer penerima, dan private const integer block sama dengan 5. Di sini ukuran maksimal antrian data koneksi. Kemudian kita scope program. Di sini if pertama ini berfungsi untuk server ketika dijalankan harus menspesifikasikan alamat portnya agar bisa dihubungi oleh klien. Kemudian di sini untuk menentukan nilai server port. Kemudian menciptakan variabel socket ini, kemudian deklarasi algoritma TCP. Kemudian sini kita buat objek socket untuk menerima koneksi dari klien dan socket IPv4 dan koneksi 2 arah jenis protokol TCP. Kemudian ada catch lagi di sini, dan byte ini digunakan deklarasi algoritma TCP receive data, dan byte ini adalah sebuah alokasi jumlah buffer size server, dan integer byte server ini untuk menghitung jumlah byte yang telah diterima. Kemudian for adalah unlimited loop untuk memungkinkan server bisa menerima semua koneksi. Apabila kita menghilangkan for ini, maka dia hanya bisa menerima sekali koneksi saja. Oke, kemudian kita akan coba jalankan dulu servernya. Kita akan coba jalankan servernya. Mohon maaf ini agak sedikit lama. Oke. Kemudian kita buka CMD. Command prompt ini kita buka. Pertama kita cek IP config. Nah, ini nanti alamat IP address kita. Kemudian karena saya menyimpan data ini di data D, maka kita akan rubah dulu terlebih dahulu ke data D. Maaf, kesalahan. Saya menyimpannya di
4, kemudian TCP echo client socket. Oh, ada salah penulisan. TCP echo, oh salah. Jadi sekali lagi masuk and socket. Kemudian kita masuk ke folder binnya, bu. Kemudian kita masukkan TCP echo client server. Kemudian kita masukkan pesan akan dikirim, masukkan hello. Dan kita akan coba kirim. Apa salah? Oh, ada bukan server, salah. TCP echo client socket. Nah, masukkan hello. Nah, dia telah berhasil mengirim ke server, mengirimkan pesan echo, mengirimkan 5 bytes ke server, diterima 5 bytes oleh server. Sekarang kita cek. Nah, ini menerima klien pada 192.19 telah di echo 5 byte. Oke, apa maksudnya 5 byte itu? 5 byte yang diterima ini adalah jumlah karakter. Pertama kata huruf H, kedua A dan L ada 4 dan O jadi 5. Kita akan coba mengirimnya sekali lagi dan melebihkan dia punya huruf karakter. TCP echo client socket. Saya akan coba mengirimkan kata, misalnya nama saya Muhammad. Oke. Muhammad Wandi misalnya. Ini telah berhasil 14 byte, ada di sini juga 14 byte. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Afwan Birida, stambuk F551-19152. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi class socket pada aplikasi chat client server sederhana. Di sini merupakan praktikum kelima, yang mana ini merupakan contoh dari praktikum yang dibuat. Ini merupakan tugas UTS kelompok. Ini merupakan kerangka yang dibuat untuk melakukan chat server dan klien secara sederhana. Nah, maaf ya, saya kadang balik ke sini karena programnya saya taruh sebelah sini. Oke, saya minta maaf sebelumnya. Nah, untuk background worker ini itu berfungsi untuk sebagai kelas yang mana diimplementasikan secara pada trip yang berbeda-beda. Nah, IP address ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP lokal komputer yang ada di sekitar, dan untuk for each ini untuk mengecek untuk menuliskan IP lokal komputer pada text box pada IP server. Nah, if address ini untuk mengecek apakah IP adalah IP versi 4. Nah, untuk ini TB IP server.txt ini untuk menuliskan IP komputer lokal ke text box. Nah, TCP listener ini ketika server di run, maka TCP listener server
diprogram agar mendengarkan IP dari manapun. Ketika dia mendapatkan IP, maka dia akan langsung menulisnya pada port server. Listener.start ini untuk menjalankan listenernya, menjalankan TCP listenernya ini. Nah, ini str stream reader client.getStream itu untuk membuat dan menginisialisasi objek stream reader dengan stream data yang didengarkan oleh server. Nah, untuk stream ini menandai objek balasan dari stream yang masuk ke dalam, menandai pesan masuk ke dalam server, dalam klien. Ini untuk mengaktifkan mode pembersih memori buffer setelah pemanggilan stream writer. Jadi ketika pesan masuk, maka pesan akan tertulis, ketika itu akan dibersihkan. Nah, untuk backworker.doWork ini untuk memastikan klien apakah sudah terkoneksi dengan server. Ini while jika klien sudah terkoneksi dengan server, maka receive sama dengan str.readline ini untuk membaca data stream yang masih ada, dan untuk dispatcher ini mengirimkan pesan data ke UI text box. Jadi ketika ingin membalas pesan, ketika ada pesan masuk, maka tertulis di text box. Nah, ini client sama dengan new TCP client ini untuk membuat klien baru. IP endpoint, IPN ini setup IP endpoint dengan IP dan port yang kita tentukan di text box. Ini merupakan button send, itu yang ini. Nah, ketika kita mau mention itu, ini codingan dari if text ini itu untuk mengecek bahwa text box pesan tidak boleh kosong. Jadi ketika pesan itu kosong, maka akan ada pemberitahuan kalau pesan tidak boleh kosong. Nah, yang BG worker kedua ini doWork ini menuliskan data ke stream untuk dikirimkan ke server. Jadi ketika klien sudah mendapatkan pesan dan dia ingin mengirim pesan balik, nah maka inilah codingannya, maka akan terkirim kembali ke server site. Namun jika tidak mengirim, maka akan ada tulisan gagal mengirimkan. Saya minta maaf sebelumnya karena .framework saya itu beda versi dan ini masih ada error. Kata teman saya, yang saya gunakan ini framework yang saya gunakan ini versi 4.7,2 dan untuk saya sudah mencoba berkali-kali ini untuk IP address bagian ini, saya sudah mencoba berkali-kali namun tidak bisa, sehingga saya sudah mengotak-atik, teman saya juga sudah membantu, namun namun ketika teman saya menggunakannya di .framework yang versi 5 itu bisa. Nah, jadi saya minta maaf, saya tidak bisa menjalankan programnya karena masih ada yang error, dan itu error karena beda server. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau seandainya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini masih belajar untuk menjelaskan. Saya masih belajar untuk memahami apa yang bisa saya pahami. Saya berusaha memahami hal-hal seperti ini, memahami codingan seperti ini. Memang cukup sulit, namun suatu saat saya akan pasti bisa untuk
menjelaskannya kembali di lain waktu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata yang menyinggung atau yang kurang jelas, saya mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.